2, 3. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Latul Kamaliah dengan NIM akhir 029. Perkenalkan nama saya Nehemia Yelkiana Baban dengan NIM akhir 037. Halo, perkenalkan nama aku Iklimah Dewi Suryana dengan 3 NIM akhir 039. Halo, nama aku Hidatulani Maulidi Arifin dengan NIM akhir 003. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cisya Salsana Tarigan dengan NIM akhir 023. Halo, perkenalkan aku Naila Deolea Putri dengan NIM akhir 022. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu PT Mesa Kargo. Jadi teman-teman, PT Mesa Kargo atau yang bisa disebut Monang Sianipar Abadi adalah perusahaan logistik yang didirikan oleh Bapak Monang Sianipar pada tahun 1981. Pada saat ini, PT Mesa Kargo sudah memiliki 12 kantor, 22 gudang, 51 perwakilan kota, hingga 320 karyawan. Nah, memang pada awalnya perusahaan PT Mesa Kargo ini bergerak pada bidang kargo udara saja. Namun seiring berkembangnya perusahaan, PT Mesa Kargo ini menambah layanan antara lain distribusi darat, freight forwarding, pergudangan dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Mesa Kargo. Visi dari PT Mesa Kargo sendiri adalah menjadi perusahaan yang sehat, kuat dan mensejahterakan karyawan. Sedangkan misi dari PT Mesa Kargo adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Awalnya PT MSK Kargo mengembangkan core bisnisnya yaitu air freight untuk barang-barang yang membutuhkan pengiriman cepat seperti kebutuhan mendesak. Nah, kemudian PT MSK Kargo mengembangkan produknya menjadi LCL ekspor, LCL impor, stripping, distributing, tracking, project cargo dan sebagainya. Adapun strategi bisnis yang digunakan oleh PT Mesa Kargo dalam perusahaannya, yang pertama adalah produktivitas dan juga pengembangan SDM atau sumber daya manusia. PT Mesa Kargo meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi kerja sales dan juga motivasi tim. Dan mereka membatasi beban kerja karyawan itu sendiri agar lebih fokus serta lebih disiplin dalam mengerjakan job desk yang diberikan. Dan sesuai dengan visi yang dimiliki oleh PT Mesa Kargo yaitu untuk mensejahterakan karyawannya. Dan yang kedua adalah memperkuat dan menjaga posisi kompetitif. PT Mesa Kargo mengandalkan layanan gudang konsolidasi mereka untuk memberikan nilai tambah itu sendiri dan menjamin mutu layanan melalui penerapan SOP yang disiplin dan dengan pembaruan SOP itu sendiri setiap 3 bulan sekali untuk konsistensi dari operasional itu sendiri. Dan yang ketiga adalah efisiensi dan pemanfaatan dari teknologi. Di zaman sekarang, PT Mesa Kargo ini mengembangkan teknologi yang lebih canggih agar biaya operasionalnya dapat dipres atau dapat lebih ditekan sehingga harga yang ditawarkan tetap kompetitif. Dan PT Mesa Kargo juga memantau budget expenses atau rating revenue tiap bulan sebagai bentuk kontrol dari keuangan. Pun tujuan finansial dan fundamental dari PT MSK Kargo yaitu tujuan finansialnya PT MSK Kargo berfokus pada efisiensi biaya, optimasi barang dan armada, serta peningkatan volume bisnis. Tujuan fundamentalnya yaitu PT MSK Kargo berkonsistensi pada proses logistik yang mencakup SOP, K3, penyimpanan, teknologi, dan peraturan regulasi agar pada pelayanannya berkualitas, aman, dan dapat dipercaya. Keberhasilan yang sudah dicapai PT MSA Kargo baik finansial maupun non-finansial. Untuk yang finansial, PT MSA Kargo ini mereka selalu disiplin dalam membayar utang. Mereka menerapkan prinsip tidak boleh menahan hutang. Lalu mengikuti term of payment yang sudah disepakati dan tidak boleh melewati batas. Kalau melewati batas, akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan. Serta selalu memastikan invoice yang diproses dan diterbitkan tepat waktu, sehingga membantu menjaga arus kas perusahaan agar tetap sehat. Sedangkan untuk yang non-finansial, PT MSA Kargo ini berhasil mendapatkan piagam penghargaan sebagai gudang terbaik dari bea cukai. Sekarang kita masuk ke lingkungan eksternal dari masing-masing unsur. Yang pertama itu ada lingkungan makro. Lingkungan makro ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu ada ekonomi. Di ekonomi ini sendiri ini ada pertumbuhan e-commerce dan UMKM, fluktuasi BBM, dan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua itu ada politik dan hukum. Di politik dan hukum ini PT MSA Kargo memiliki kebijakan logistik nasional, aturan bea cukai, dan regulasi K3. Lalu yang ketiga itu ada teknologi. Di
PTMS Cargo memiliki teknologi yaitu Warehouse Management System atau WMS. Lalu yang keempat itu ada sosial dan budaya. Di MS Cargo memiliki sosial dan budaya yang berkaitan dengan tren belanja online pada masyarakat. Lalu yang kedua itu ada lingkungan industri. Di PT MS Cargo ini memiliki perusahaan logistik mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan yang besar. Lalu yang ketiga itu ada kelompok strategis. Di PT MS Cargo memiliki pesaing yang setara dalam bidang logistik yang sama-sama fokus pada gudang konsolidasi. Lalu yang terakhir itu ada organisasi. Yang pertama itu ada pemasok. Pemasok ini terdiri dari armada transportasi, sistem IT, dan logistik. Lalu yang kedua itu ada pelanggan. Pelanggan ini terdiri dari UMKM, manufaktur, e-commerce, importir, atau eksportir. Lalu yang ketiga ada mitra. Di MS Cargo ini bermitra pada kurir, transportasi, dan kepabeanan. Lalu yang terakhir itu ada regulator, yaitu ada Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan instansi logistik. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan competition PT MSA Cargo. Nah, jadi yang pertama itu ada IATA. Jadi IATA itu adalah International Air Transportation Association. Nah, jadi IATA itu adalah asosiasi global maskapai dan forwarder. Nah, jadi PT MSA Cargo ini bersaing dengan sesama anggotanya seperti perusahaan logistik dan maskapai lainnya untuk mendapatkan pelanggan. Lalu di sisi lainnya itu mereka itu juga sebenarnya bekerja sama melalui regulasi dan juga keamanan perairan kargo udaranya. Lalu yang kedua itu ada ALFI, Association Logistik Forwarder Indonesia. Nah, jadi ALFI ini menaungi semua perusahaan logistik di Indonesia. Nah, PT MSA Cargo ini bersaing dengan sesama anggotanya seperti logistik, DHL, dan juga forwarder lainnya dalam kualitas layanan dan juga tarif. Nah, jadi mereka tuh juga sebenarnya bekerja sama dengan melalui untuk memperjuangkan regulasi dan juga mendapatkan informasi seputar logistik. Oke, sekarang kita masuk ke analisis internal dan juga eksternal dari PT MSA Cargo Logistik. Untuk strengths dan opportunity-nya, jadi PT MSA Cargo ini memiliki 12 cabang dan sudah memiliki reputasi gudang terbaik karena pernah mendapatkan penghargaan dari Bea Cukai sebagai gudang terbaik di Semarang. Jadi mereka dapat memiliki kesempatan untuk memperluas layanan ekspor yang lebih besar lagi. Dan juga yang kedua, mereka sudah memiliki WMS atau Warehouse Management System dan juga blok gudang yang dimana mereka memiliki kesempatan untuk lebih mengefisiensi distribusi global. Dan yang ketiga adalah hubungan Bea Cukai yang dimana mereka sudah berhubungan langsung dengan Bea Cukai dan dapat memiliki kesempatan untuk mempercepat layanan dari PKBE itu sendiri. Dan lanjutnya adalah ST atau Strength dan juga Trade. PT MSA Cargo adalah gudang konsolidasi yang dimana mereka juga sudah menerapkan WMS atau Warehouse Management System yang dimana solusinya adalah untuk keterlambatan kapal dan juga keterbatasan dari space. Dan yang kedua adalah SOP dan juga safety refresh, yang dimana itu untuk mengurangi resiko jalan buruk dan juga persaingan. Lalu yang ketiga hubungan Bea Cukai untuk mengantisipasi perubahan regulasi atau kebijakan. Oke, selanjutnya ada weakness dan juga threats. Jadi kelemahan dari PT MSA Cargo ini sendiri adalah K3 yang masih kurang atau masih lemah, yang dimana itu mengancam resiko audit dan juga persaingan. Dan juga kapasitas gudangnya masih lumayan terbatas, yang dimana ini mengancam adanya delay dan juga storage yang penuh. Dan yang ketiga itu SDM low skill, yang dimana nanti bisa SDM dari MSA Cargo ini kalah saing dengan kompetitor yang besar. Selanjutnya adalah opportunity dan weakness. Jadi PT MSA Cargo ini memiliki kesempatan untuk memiliki permintaan ekspor yang lumayan besar, yang dimana weakness-nya ini mereka tuh masih harus melatih SDM mereka yang masih kurang. Lalu yang kedua adalah logistik udara. Weakness-nya itu adalah mereka masih memiliki kelemahan untuk menutupi keterbatasan dari gudang darat itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah. Semangat